Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di materi IPS kelas 9 semester 1 anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semangat ya. Sebelum kita awali materi pada pertemuan kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga yang kita pelajari bermanfaat dan kita semua diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas apapun, diberi kesehatan tentunya, dan semoga rezeki yang melimpah. Sebelum kita masuk di kelas online SMP Unggulan Al-Falah, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita simak materi berikutnya. Sudah masuk di bab 2, yaitu tentang globalisasi. Yang globalisasi dimaksud di sini adalah global, dan diambil dari kata global, nanti ada pengertiannya. Pengertian globalisasi dan bentuk-bentuk globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Globalisasi adalah suatu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Jadi, berikutnya, kemajuan infrastruktur, transportasi, telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, ini juga merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. Berikutnya, proses perubahan sosial budaya di era modern atau di era sekarang berkaitan erat dengan globalisasi. Globalisasi menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Kita simak bentuk-bentuk globalisasinya. Bentuk-bentuk globalisasi diantaranya globalisasi bidang budaya, globalisasi bidang komunikasi. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita bahas tentang bidang budaya dan komunikasi. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita bahas globalisasi bidang ekonomi, bidang iptek, dan bidang transportasi. Yuk kita lanjut. Yang pertama, globalisasi bidang budaya. Kita lihat di sini keragaman budaya yang ada di Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya sudah, hampir semuanya ini yang ada di gambar sudah
masuk dunia internasional yang sangat dikagumi. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet, media budaya masyarakat, dan perjalanan luar negeri atau pariwisata. Selanjutnya, globalisasi bidang budaya memberikan manfaat untuk memperkaya budaya bangsa, namun di sisi lain memberikan ancaman terhadap kebudayaan lokal bangsa. Salah satu contoh atau budaya kita yaitu mencium tangan orang tua ketika berangkat sekolah atau ketika kita keluar rumah, atau disebut dengan berpamitan. Nah, hal ini kita jumpai di hampir seluruh Indonesia itu ada. Dan budaya ini belum tentu ada di negara lain. Itu salah satu tradisi atau budaya yang ada di Indonesia yang mungkin belum ada di negara lain. Nah, untuk budaya-budaya negara lain yang ada di Indonesia, kita harus memilih dan memilah atau memfilter atau menyaring agar tidak menggeser, tidak menghilangkan budaya-budaya nasional Indonesia. Karena budaya nasional Indonesia sendiri pun sangat banyak, sangat beragam. Itu menjadi nilai tersendiri bagi Indonesia. Oke, selanjutnya. Globalisasi bidang komunikasi. Nah, kita lihat pada gambar di samping itu kan, berbagai macam media sosial, ya, berbagai macam. Kita bisa mendapatkan apapun informasi dari situ. Bahkan dari negara-negara lain, sangat mudah sekali. Informasi atlet, ya, informasi berita internasional, artis internasional, kita bisa mudah mendapatkannya di situ. Kalian sudah melakukan itu sendiri kan? Nah, sekarang kita bahas komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh. Selain itu, dapat mengakses informasi dengan cepat dan mudah sehingga lebih efektif dan efisien. Contoh keterkaitan globalisasi dan komunikasi adalah penggunaan internet. Ya, ini keterkaitan antara globalisasi dan komunikasi. Jadi faktornya adalah penggunaan internet. Dengan internet, orang dari berbagai penjuru dunia dapat berkomunikasi dengan bertukar pendapat atau pemikiran, mengirimkan pesan, dan mendapatkan pengetahuan yang baru. Dari sana kita bisa mendapatkan informasi apapun, tutorial, materi, informasi, dan sebagainya. Contoh lain globalisasi dan komunikasi adalah adanya satelit. Nah, satelit ini merupakan perangkat yang diorbitkan di luar angkasa
yang diluncurkan dengan roket, ya, Satelit komunikasi memungkinkan relay data dan sinyal komunikasi secara cepat dan tak terbatas jarak atau kenampakan muka bumi. Sekarang sudah banyak satelit-satelit yang diorbitkan ke luar angkasa. Nah, beberapa provider perdana sendiri pun juga bekerja sama dengan satelit-satelit yang sudah diorbitkan di luar angkasa. Jadi sinyal kita sekarang ini sudah menggunakan sinyal yang dipancarkan dari satelit. Nah, nggak terasa sekian materi yang bisa kita pelajari. Semoga apa ya yang bisa saya sampaikan tadi bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Terus tanpa ada halangan dalam jalannya aktivitas yang baru. Jaga kesehatan karena di sini musim pancaroba atau pergantian musim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di kelas online SMP Unggulan Al-Falah berikutnya.